Sepanjang sejarah klub Manchester United, tidak ada manajer yang lebih sukses dibanding Alex Ferguson. Dalam masa 26 tahun menukangi The Red Devils, pria Scotland ini tercatat 13 kali meraih trofi Premier League, 2 kali Champions League, selain menjuarai kompetisi lain seperti FA Cup dan League Cup. Pantas saja, atas dasar itu, ia dianugerahi gelar Sir oleh pihak kerajaan Inggris. Oke bro dan sis, video kali ini akan merangkum perjalanan Sir Alex Ferguson dari awal berkarir sebagai pemain hingga menjadi pelatih legendaris yang namanya dikenang hingga saat ini. Bertitik awal dari kota Glasgow, ibu kota Skotlandia yang terletak di pinggiran Laut Lepas, dan seperti kota pelabuhan pada umumnya, mereka selalu memiliki lokasi pembuatan kapal. Dari lingkungan inilah seorang Fergie berasal. Ayahnya merupakan pekerja dari galangan pembuatan kapal tersebut, dan Fergie mulai masuk ke dunia kerja sebagai buruh perusahaan produsen perkakas untuk pabrik kapal laut itu. Terlahir dalam keluarga buruh kelas menengah, Fergie berdomisili di daerah Govan, sebuah pemukiman padat yang ramai dengan segala jenis hingar-bingar warganya. Kawasan yang nampak hangat namun punya sisi gelap. Daerah ini bersanding dengan sebuah kawasan kumuh dengan pola kehidupan sehari-hari yang keras. Pada akhirnya, penduduk di daerah ini saling berusaha agar bisa keluar dari kawasan itu. Alex Ferguson sedikit beruntung karena bakatnya dalam sepak bola membuat posisi dia selalu aman dari sejak kecil hingga menduduki bangku sekolah. Rumahnya yang berada di belakang Stadion Ibrox, Fergie tumbuh sebagai penikmat sepak bola dan fans berat klub Glasgow Rangers. Suatu hari, seorang pencari bakat sempat berminat untuk merekrut Fergie muda. Namun saat itu, sang ayah belum memberikan izin sepenuhnya untuk Fergie berkiprah jadi pemain sepak bola. Beliau menganjurkan agar Fergie magang kerja dulu sebelum ia terjun secara full-time jadi seorang pesepak bola profesional. Hal itu dimaksudkan untuk jaga-jaga apabila karir sepak bolanya mandek di tengah jalan. Tapi setidaknya, pengalaman magang ini memberi nilai positif bagi Fergie muda. Ia jadi lebih mudah memahami berbagai karakter setiap orang dan mengerti arti sebuah kebersamaan. Fergie tak jarang ikut turun ke jalan bersama ribuan buruh yang berdemo pada hari The Apprentice Strike pada April 1980. Di sela magangnya itu, Fergie juga mulai masuk di sebuah klub sepak bola St. Johnstone sebagai pemain part-time. Seminggu 3 kali ia harus naik kereta pulang pergi dari Glasgow tujuan St. Johnstone untuk menjalani karir sepak bolanya. Walaupun perjuangan itu tidak langsung berbuah manis, di mana Fergie hanya dijadikan pelengkap bangku cadangan. Merasa karirnya di sepak bola bakalan suram, Fergie jadi mager. Ia lebih suka nongkrong ngebir malam-malam di bar, bahkan saat malam pertandingan. Ambisinya di sepak bola sirna begitu saja, karena ia sadar dirinya cuma pemain bapuk. Meski begitu, sang ayah justru berbalik menyemangati Fergie. Ayahnya berharap Fergie selalu konsisten meskipun ia ditaruh di bench. Ia harus selalu siap jika suatu saat ia dibutuhkan pelatihnya. Di sini, Fergie dan ayahnya malah sering berselisih pendapat hingga mereka tidak berinteraksi selama beberapa pekan. Kehidupan malam itu Fergie jalani dari rentang 1961 sampai 1962. Ia juga sempat terlibat perkelahian dengan pengunjung bar lain. Akibatnya, ia mendapat denda sebesar 3 pound dari pengadilan. Masa-masa yang kelam. Kini ia merasa karir sepak bolanya telah tamat. Tahun 1963 terjadi gelombang imigrasi dari Scotland menuju Kanada. Fergie berniat ikut melancong ke negara baru tersebut. Ia sudah mengurus tetek bengek dokumen dan paspor yang dibutuhkan. Namun tiba-tiba datang sebuah momen krusial yang diyakini sebagai titik balik kehidupannya. Suatu hari, pada saat sesi latihan, Fergie mangkir dan pura-pura meriang. Namun staf kepelatihan sudah mengendus aroma kebohongan itu. Melalui telepon, pelatihnya dengan tegas menyuruh Fergie hadir di Big Cannon Street Hotel karena ia akan dimainkan melawan Glasgow Rangers, klub idolanya. Dan tanpa disangka, Fergie mencetak hat-trick sekaligus menjadikan ia pemain pertama yang mencetak 3 gol ke gawang Rangers di Ibrox. Fergie langsung pamer 3 gol yang ia cetak pada sang ayah. Si ayah pun bangga dan akhirnya anak dan bapak itu baikan lagi. Sejak saat itu, ambisi Fergie terhadap sepak bola kembali menyala. Saat menjalani kehidupan magang di pabrik,
Fergie berkenalan dengan Katie Holding, istrinya saat ini. Hubungan mereka sudah mengarah serius, meskipun Fergie sendiri saat itu baru berusia 22 tahun. Pasangan ini berbeda keyakinan. Katie yang seorang Katolik, sedangkan Fergie penganut Protestan. Mereka pun harus melakukan pernikahan mereka di KUA. Kota Glasgow sendiri saat itu adalah kota yang terpisah jadi dua komunitas. Dalam hal sepak bola, hal itu diwakili oleh dua klub kota Glasgow, yaitu Glasgow Celtic dan Glasgow Rangers, dua klub yang selalu bentrok akibat rivalitas yang sudah berjalan selama 75 tahun. Bukan akibat permasalahan sepak bola, melainkan akibat perbedaan keyakinan. Celtic mewakili komunitas Katolik dan Rangers dari komunitas Protestan. Setelah punya istri, Fergie mulai debut karir profesionalnya untuk klub Dunfermline. Fergie tampil on fire sebagai striker tajam haus gol. Rangers berhasil mengendus bakat Fergie, dan pada 1967 Alex Ferguson resmi bergabung Glasgow Rangers, klub idola masa kecilnya. Dengan nilai transfer sebesar 65.000 pound, memecahkan rekor transfer di Skotlandia saat itu. Di klub Rangers, Fergie masih konsisten menampilkan performa apiknya. Ia menjadi bomber berbahaya bagi klubnya. Walaupun saat itu gelar liga masih dikuasai oleh Celtic. Ketidaknyamanan mulai muncul justru dari intern klub sendiri saat salah seorang petinggi klub mulai menanyakan perihal agama dari Katie, istri Fergie. Pertanyaan yang basa-basi karena sebenarnya pihak klub sudah mendengar perihal agama Katie dari pihak lain. Fergie hanya sebatas mengiyakan, meski dalam hatinya ia merasa terusik karena orang lain masuk ke urusan pribadinya. Saat itu masih ada satu laga tersisa, final League Cup Skotlandia. Lagi-lagi Rangers harus menghadapi Celtic, rival abadinya. Di laga itu Rangers harus kecolongan gol lebih dulu lewat tandukan Billy. Sialnya gol itu tercipta akibat kelalaian Fergie dalam melakukan pengawalan, yang membiarkan bek jangkung itu melakukan heading tanpa gangguan. Selepas gol itu, Rangers makin diobok-obok. Mereka dirujak dengan skor 4-0. Fergie jadi pemain yang paling dapat sorotan jelek. Selain ia tidak mampu cetak gol, ia juga ramai dihujat akibat lahirnya gol pertama Celtic yang membuat mentalitas pemain lain jadi drop. Fergie pun jadi galau. Ia curiga sikap klub terhadap dirinya ini ada hubungannya dengan agama yang dianut istrinya. Fergie pun hengkang dari Rangers dan berlabuh di Falkirk, sebuah klub kecil. Karir Fergie sebagai pemain pun semakin redup, dan tahun 1974 ia mencoba memulai karirnya sebagai manajer di klub divisi 2 St Mirren FC. 4 tahun kemudian, tahun 1978, ia tanda tangan kontrak sebagai manajer klub Liga 1 Skotlandia, Aberdeen. Disinilah momen-momen terbaiknya sebagai pelatih dimulai. Aberdeen adalah klub mediocre dari kota pengrajin batu granit, klub tanpa ambisi dan bahkan tak punya fasilitas pelatihan. Mereka biasa berlatih di taman dan sesekali dibawa ke pantai. Para pemainnya bermain bola hanya untuk nyari nafkah semata. Fergie tidak menyoalkan sarana prasarana, ia hanya fokus menekankan mentalitas juara kepada para anak asuhnya. Suatu hari mereka bertandang ke Ibrox menghadapi Rangers. Aberdeen berhasil menahan imbang tuan rumah. Para pemainnya terlihat sangat puas dengan hasil tersebut. Namun Fergie sebaliknya, ia skeptis dan bilang tidak ada guna bersenang-senang jika hanya main seri. Sia-sia latihan taktik kalau belum bisa menang lawan mereka. Fergie emang sepertinya punya dendam pribadi ketika berhadapan dengan mantan klubnya itu. Hal ini disampaikan oleh mantan pemainnya di Aberdeen, Gordon Strachan, seseorang yang nantinya jadi legenda sepak bola Skotlandia. Fergie bersama asisten pelatihnya Archie Knox menerapkan latihan fisik yang lebih keras untuk memantik mental juara dari para pemainnya. Alhasil, pada 1979, Aberdeen berhasil meruntuhkan dominasi dua tim Glasgow, yaitu Celtic dan Rangers. Aberdeen berhasil keluar sebagai juara liga selepas laga terakhirnya melawan Hibernian. Seorang Fergie sangat ekspresif lari-lari ke tengah lapang untuk merayakan gelar liga musim 79-80. Prestasi mengejutkan lainnya terjadi pada 1983 di kejuaraan Cup Winners' Cup Eropa. Aberdeen masuk ke babak perempat final menghadapi Bayern Munich, raksasa Jerman saat itu. Leg pertama kedudukan 0-0 tanpa gol, dan pada leg kedua di kandang Aberdeen yang cuma berkapasitas 20.000 penonton, Aberdeen berhasil menaklukkan Munich dengan skor 3-2. Selanjutnya, di partai final mereka dipertemukan dengan raksasa Eropa Real Madrid di bawah asuhan Alfredo Di Stefano. Aberdeen berhasil membuat kejutan dengan memenangkan pertandingan.
Gol dari George Weah di babak extra time berhasil jadi gol penentu Aberdeen meraih trofi Cups Winner Cups 1983. 3 tahun kemudian, Fergie dipinang klub Liga Inggris Manchester United yang pada saat itu sedang dalam masa paling terpuruk. MU berada di rank 19 saat Fergie datang. Fergie menggantikan Ronnie Atkinson yang dipecat. Hasil analisis Fergie soal kondisi klub saat itu yang paling jadi fokus perhatiannya adalah kurangnya program pengembangan pemain muda, mirip STY saat baru menukangi timnas Indonesia. Fergie ingin melanjutkan filosofi Matt Busby, legenda MU yang paling sukses dengan memanage bibit-bibit muda, Busby Babes saat itu. MU kemudian menambah para pencari bakat yang disebar untuk mencari bakat-bakat muda yang akan jadi masa depan Manchester United. Ditemukanlah satu pemain muda Manchester yang sangat potensial. Anak ini fans MU tapi malah ikut latihan di Manchester City. Pemuda ini adalah Ryan Giggs yang langsung dikontrak sebagai pemain MU level junior. Perjalanan Fergie tidak langsung berbuah manis. Akhir musim kompetisi 1988-89, MU mendapat rentetan hasil buruk dengan mengalami kekalahan beruntun. Hasil itu berlanjut hingga awal musim 89-90. MU harus diobok-obok rival satu kota Manchester City dengan skor 1-5. Otomatis Fergie jadi sasaran kemarahan para ultras MU. Mulai banyak tagline Fergie out yang menyelimuti stadion. Lebih dari itu, rumah Fergie sampai mendapat sejumlah telepon dari fans yang memintanya pergi dari Inggris. Namun Fergie tetap tidak menyerah dan memilih untuk bertahan. 1 Januari 1990, MU harus menghadapi Nottingham Forest di ronde ketiga FA Cup, sekaligus jadi pertandingan penentu nasib Fergie di MU. Forest yang berstatus juara bertahan tentu lebih diunggulkan. Untungnya MU berhasil menang bahkan melaju sampai final FA Cup. Di partai final, mereka menghadapi Crystal Palace yang saat itu memiliki Ian Wright, striker gacor yang kelak akan jadi legenda Arsenal. Skor akhir 3-3 memaksa kedua klub harus melakukan tanding ulang. Pada laga rematch ini, Fergie mencadangkan kiper Jim Leighton yang sebelumnya ia bawa dari Aberdeen. Jim digantikan kiper kedua MU, Les Silly, yang justru tampil gemilang dengan save-save pentingnya. MU akhirnya keluar sebagai juara setelah unggul 1 gol yang dicetak oleh Louis Martin. Gelar juara pertama yang diraih Fergie, dan untuk sementara posisinya kembali aman dari gugatan publik Manchester Merah. Titik balik karir Fergie di MU terjadi pada rentang musim 1992-1993. Awal musim, kondisi tim masih berada di papan tengah dengan menempati peringkat 10 klasemen sementara. Hingga suatu hari saat pertandingan di Paris, Fergie bertemu dengan legenda timnas Prancis, Michel Platini. Platini menyarankan Fergie agar merekrut Eric Cantona. Fergie awalnya sedikit ragu. Cantona saat itu sudah terkenal sebagai pemain bengal dan temperamental, mungkin 3 atau 4 kali lipat Pepe dan Sergio Ramos. Namun Platini bilang bahwa sebenarnya Cantona pemain hebat, hanya saja butuh sedikit pengertian. Cantona yang kebetulan saat itu sudah mulai nggak nyaman di klubnya Leeds United akhirnya menerima tawaran MU pada 22 November 1992, sebuah transfer berani dari MU jika melihat track record pemain yang kelak akan mendapat julukan King Eric itu. Namun Fergie tetap optimis dengan keputusannya. Fergie memperlakukan Eric secara spesial. Ryan Giggs bercerita saat ia dimarahi hanya karena memakai dasi kurang rapi di sebuah acara publik, Cantona justru Fergie biarkan saja pakai kemeja dan celana training. Merasa jadi anak emas, Eric jadi termotivasi dan merasa harus balas budi melakukan segalanya untuk klub. Kebetulan juga ia punya tandem yang cocok, yaitu Max Hughes di lini depan Manchester United. MU terus meroket hingga pada 10 April 1993 mereka merangsak naik ke posisi 2. Saat itu mereka akan menjamu Sheffield Wednesday di Old Trafford. MU sempat tertinggal 0-1 sampai menit 87 sebelum akhirnya Steve Bruce mencetak 2 gol sundulan dan mengembalikan keadaan pada menit 97 extra time. Untuk pertama kalinya MU berhasil mengambil posisi puncak klasemen dan berhasil mereka pertahankan hingga akhir musim kompetisi. Setelah 26 tahun puasa gelar, MU berhasil meraih kembali trofi Liga Inggris, kemenangan yang disambut meriah oleh fans dan legenda MU macam Sir Charlton dan Sir Matt Busby. Sejak saat itu, MU jadi klub yang identik dengan predikat juara. Tahun 1994, mereka meraih double winner Premier League dan FA Cup.
Tahun itulah Fergie benar-benar memanen hasil program tanam bibit pemain muda. Para pemain muda angkatan Giggs, Beckham, Neville bersaudara, Nicky Butt, dan Scholes benar-benar memberi kontribusi maksimal. Prestasi itu mereka ulangi tahun 1996 dengan kembali menyapu bersih double trofi Liga Inggris dan FA Cup. Tahun 1997 mereka masih mempertahankan trofi Liga Inggris, dan pada tahun 99 mereka balik lagi memboyong double trofi yang sama. Kenyang juara domestik, ambisi Fergie kini fokus pada kejuaraan Liga Champion, tahta puncak persaingan klub Eropa. Di Liga Champion itu, MU berhasil melibas Juve di semifinal. Mereka bersiap menjalani final versus Bayern Munich di Camp Nou Stadium Barcelona. Lini tengah Munich saat itu diisi oleh pemain-pemain kelas wahid seperti Mario Basler, Steven Effenberg, dan Marc Masol. Hanya butuh 6 menit, Munich membuka keunggulan lewat sepakan Mario Basler. Ball possession masih terus dikuasai raksasa Jerman itu. Skor bertahan hingga menit 90 babak kedua, hingga keajaiban muncul saat Teddy Sheringham yang masuk di menit-menit akhir berhasil melesatkan gol lewat corner kick. Ambiar sudah konsentrasi anak-anak Munich itu. Benar saja, pada menit 3 perpanjangan, MU kembali mendapat sepak pojok yang diambil oleh David Beckham. Bola dari Beckham disundul Sheringham dan sebuah tap-in dari Ole Gunnar Solskjaer berhasil masuk ke gawang Oliver Kahn. Gol dramatis yang membuat bek Munich Samuel Kufur MOTM di pertandingan itu menangis hebat. MU resmi dinyatakan menang karena beberapa detik kemudian wasit terbaik asal Italia meniupkan peluit panjang. MU meraih treble pada 1999 dan merupakan prestasi terbaik MU hingga saat ini. Sebagai pelatih, Fergie selalu menekankan faktor identitas pada para anak didiknya. Ia selalu memikirkan berbagai cerita yang akan ia sampaikan tentang orang-orang berlatar belakang sulit di kota kelahirannya. Fergie meyakini bahwa para pemain harus memahami asal-usul mereka agar mereka mau berjuang demi membuat bangga keluarga. Fergie juga tidak segan bertindak keras sekalipun kepada para pemain muda yang masih polos, agar para pemain itu tidak sampai lupa daratan. Fergie sudah siap jika dicap sebagai pribadi dengan persona mengerikan. Itu ia anggap bagian dari resiko pekerjaan. Metode itu masih ia teruskan hingga generasi MU era 2000-an, era para bintang MU seperti Tevez, Mr. Roy, Wayne Rooney, dan tentu saja Cristiano Ronaldo. Sampai di sini dulu cerita kali ini, semoga jadi inspirasi dan kami dari tim Big Jok pamit undur diri. Sampai jumpa.